Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Wa qala aidan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Al-hadis atau kama qala amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag TU, para kasih hadir pada siang hari ini, Bapak Dr. Hafid selaku kasih PHU dan juga Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, pada kesempatan siang hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tandai rasa syukur kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini senantiasa diakui umatnya dan kelak berhak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk pada siang hari ini langsung saja karena waktunya singkat, sedikit yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yakni terkait dengan cara berdakwah melalui media sosial. Kemarin sempat mendapatkan dawuh dari Pak Hafid selaku Ketua Takmir, mohon untuk materinya yang update, yang terbaru. Dan untuk media sosial ini, saya kira ini menjadikan efek yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan efek itu tentunya ada efek negatif dan ada efek positif. Dan kalau kita berpikir lagi, konten-konten yang ada di media sosial itu banyak mana konten yang positif dan konten yang negatif. Kita dapat berpikir sendiri. Kalau pendapat saya pribadi, tentunya kita masih kurang mengupload atau membuat konten-konten positif untuk meramaikan jagat media sosial. Dulu saya sendiri termasuk orang yang cuek dengan media sosial, karena saya lulusan dari pondok pesantren. Alhamdulillah dulu di At-Tanwir, dari MTS sampai S1-nya di At-Tanwir. Kemudian juga ketika kuliah itu fakultas dakwah, jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi efek dari pemikiran saya itu cuek. Buat apa lihat TikTok? Buat apa lihat YouTube? Isinya cuma orang joget-joget saja. Saya tidak berhenti di situ. Saya terus berpikir bahwa ini kalau kita tidak berdakwah dengan melalui media sosial, ini bakal jadi gawat. Karena nanti di media sosial itu akan dikuasai atau dipengaruhi oleh banyak sekali konten-konten
negatif. Tentu saja Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro telah memberikan contoh konkret kepada kita. Namun dukungan dari kita mungkin belum maksimal. Dari Masjid Al-Ikhlas kemarin ada program untuk podcast dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu dapat berjalan istiqomah. Kemudian akun-akun media sosial dari Kementerian Agama itu pun yang like atau yang komen dari 1000 pegawai itu hanya 30-50 orang saja. Ini mungkin jamaah yang ada di sini ketika ditanya apa konten yang baru saja 3 jam yang lalu diupload oleh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro mungkin belum tahu. Dan alhamdulillah saya mungkin orang yang pertama kali like, ya di like, ditekan itu tanda cintanya itu ternyata Bapak Ibu memberikan efek yang luar biasa. Semakin banyak kita mendapatkan like, mendapatkan komen, konten kita itu akan menjadi trending, akan ke atas, akan FYP kalau bahasanya TikTok itu. Dan itu harus kita dukung bersama-sama. Jadi dalam sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam ayat ini kita kok merasa tersindir. Kita harus menjadi salah satu atau termasuk dalam golongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian kita berpikir, wong aku wae wong iso api, apa ngajak wong api. Itu pola pikir yang perlu kita benahi. Untuk mengajak kebaikan, kita tidak harus melakukan kebaikan itu terlebih dahulu, enggak. Perintahnya jelas. Yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak ada kewajiban kita harus melaksanakan itu. Pak, kok ada ayat Al-Quran yang mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kebencian di sisi Allah ketika orang itu hanya bisa mengatakan saja ma la taf'alun, tapi dia tidak bisa melakukan. Benci di situ tidak sampai haram. Jadi pesan kebaikan itu harus tetap kita sampaikan. Ngendikane Gus Bahar, kebaikan itu harus dimaklumatkan oleh siapapun. Kalau kita menunggu menjadi orang alim, menjadi orang yang pintar, ya butuh waktu yang lama. Padahal Kanjeng Nabi ngendikan balik ani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya mengajak mungkin yang ada di masjid ini dan juga pemirsa yang ada di rumah, ayo kita ramaikan konten-konten negatif, terutama konten-konten yang disuarakan atau dipublikasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro melalui channel Pokjalu, melalui IG-nya Kementerian Agama. Ayo, minimal kalau kita tidak membuat konten, kalau kita melihat konten itu minimal di like dan di komen, atau kalau perlu di share. Itu bagian dari tanggung jawab kita dan bagian dari yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Kalau misalkan masih minder, masih malu membuat konten sendiri, paling tidak ketika ada konten-konten yang positif, konten-konten yang berisi dakwah, ajakan kepada kebaikan, ayo kita dukung, ayo kita ikuti.
Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, Mbah Yai Soleh Talun, pesan terakhir beliau sebelum wafat memberikan pesan pada santri-santrinya melalui sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang saya baca ketika mukadimah tadi. Hadisnya yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah kejelekan-kejelekan itu dengan perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya perbuatan yang jelek tadi dihapus oleh perbuatan yang baik. Jadi mengenai konten-konten yang negatif tadi, ayo kita ikuti dengan konten-konten yang positif, agar supaya konten-konten yang negatif itu kalah dengan konten-konten kita yang positif. Dan yang terakhir, wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ketika kita komen, ketika apa, itu juga harus dengan cara yang baik. Oke, mungkin cukup itu karena waktunya singkat. Sebenarnya masih banyak tentang cara berdakwah melalui media sosial. Kita mungkin sambung di lain waktu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, wa'afu minkum wa'alaikum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.